Chapter 1671. Ketika Yang Chen mengatakan hal ini, bagaimana mungkin semua orang tidak mengerti bahwa ada yang aneh dengan pil penimbun sumsum ini. Tiba-tiba ekspresi mereka menjadi aneh. Murid ini telah lama menyendiri, dan sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Yang Chen tidak menjelaskan, tetapi berkata pada dirinya sendiri, jika para tetua tertarik, Anda sebaiknya keluar dan melihat skala pasar sekte saya saat ini. Tentu saja, implikasinya adalah agar semua orang bisa keluar dan memperoleh pengalaman. Tidak ada cara lain, urusan sekte itu rumit, dan tidak ada orang kuat yang mendukung sekte itu untuk saat ini. Para tetua juga sangat lelah, di mana mereka punya waktu lain untuk memperhatikan hal-hal lain. Jika mereka ingin berpengetahuan, cara paling sederhana adalah dengan membaca ribuan buku dan bepergian ribuan mil. Tidak ada kesempatan untuk keluar, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan pengalaman? Pasar itu tempat yang bagus, dengan petani dari semua lapisan masyarakat, dan ada banyak hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu hanya tempat yang bagus untuk menambah pengetahuan mereka. Ini adalah beberapa kisah dunia spiritual yang dikumpulkan oleh murid ini. Jika para tetua punya waktu, kalian juga bisa membacanya untuk menghilangkan kebosanan. Saat mengatakan hal ini, Yang Chen memegang puluhan slip giok di tangannya dan dengan hormat menyerahkannya kepada kepala istana. Sungguh sangat memalukan membiarkan para pengikutnya membimbing para penatua. Oleh karena itu, Yang Chen hanya menggunakan cerita-cerita yang membosankan untuk menambah pengetahuannya tentang dunia spiritual. Semua orang adalah orang yang tahu apa yang baik dan buruk, dan mereka semua mengangguk pada bakti Yang Chen. Kepala istana diam-diam mengambil kepingan giok dan membagikan beberapa keping kepada masing-masing tetua. Pokoknya, ketika saatnya tiba, semua orang akan menyalinnya. Itu sangat sederhana. Faktanya, selama bertahun-tahun ini, kepala istana telah memilah-milah metode kultivasi warisan yang dikirim oleh Sekte Langit Mendalam, dan mereka telah terpapar pada banyak hal di dunia spiritual. Hanya saja ada terlalu banyak hal yang dikirim oleh Sekte Langit Mendalam. Paling-paling, semua orang akan melihatnya sekilas, lalu mengelompokkannya dan menyimpannya terlebih dahulu. Ini adalah fondasi bagi kemakmuran sekte di masa depan, dan mereka tidak boleh ceroboh. Waktunya sempit, memilah barang-barang itu bukan masalah 1 atau 2 hari, melainkan sesuatu yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk menghitungnya. Semua orang ingin memberi para pengikut sekte lingkungan yang baik segera setelah mereka naik, tetapi mereka mengabaikan kultivasi dan pengembangan diri mereka sendiri. Ini adalah pil pembersih sumsum tulang 5 revolusi. Grandmaster, kalian masing-masing boleh memiliki satu. Kali ini, Yang Chen langsung mengeluarkan semua pil pendalaman sumsum 5 revolusi, satu untuk masing-masing dari 6 tetua. Ambillah sekarang. Setelah meminumnya, segera kembangkan teknik kultivasi yang biasa kamu kembangkan. Akan ada manfaat yang tak terduga. Untuk menyempurnakan pil sumsum 5 kali lipat, Yang Chen ingin menantang kesulitan alkimia dan mengirim sinyal kepada orang lain. Yang lebih penting, dia sedang mempertimbangkan kultivasi ke-6 tetua. Mereka memiliki terlalu banyak gangguan, sehingga mereka tidak dapat fokus pada kultivasi. Pil pendalaman sumsum 5 revolusi dapat secara otomatis berkultivasi, yang menutupi kekurangan ini. Adapun iblis pohon tua, Hou Yun, Si Kui, dan Siesa, yang juga telah naik, tidak ada masalah seperti itu sama sekali. Mereka hampir tidak peduli dengan urusan sekte sama sekali. Mereka fokus pada kultivasi mereka, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berlatih. Tidak ada yang meragukan pil yang diberikan Yang Chen kepada mereka. Mereka segera meminum pil tersebut dan mulai berkultivasi sesuai dengan instruksi Yang Chen. Sepertinya tidak ada perubahan. Leluhur Master Wang Yong adalah orang pertama yang menyelesaikan kultivasinya. Setelah berdiri dan merasakannya, dia bertanya dengan beberapa keraguan. Ini adalah pil obat yang hanya bisa bekerja dalam jangka waktu lama. Leluhur Master, luangkan waktu Anda untuk mencobanya. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi memberikan penjelasan yang begitu sederhana. Dalam beberapa kata tersebut, beberapa tetua lainnya juga telah menyelesaikan kultivasi mereka. Semua orang sebenarnya memiliki keraguan yang sama seperti Wang Yong di dalam hati mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Yang Chen, tidak ada yang bertanya banyak. Bagaimanapun juga, murid-murid di sekeliling mereka tidak pernah mengecewakan mereka. Karena dikatakan bahwa ini adalah kungfu yang sudah lama, mereka tidak akan berbohong. Mereka hanya harus menunggu masa depan untuk menghargainya secara perlahan. Yang Chen harus duduk di sekte, Gao Yue dan Gong Sunling tentu saja tidak akan pergi. Kepala istana juga bisa keluar dan melihat lokasi yang dicari murid-muridnya untuk sekte tersebut. Bagaimanapun, ada Yang Chen dan serangga tua, sekte itu pasti aman dan tenteram. Setelah mengusir sekelompok tetua, Yang Chen membawa Gao Yue dan Gong Sunling kembali ke Istana Naga. Yang mengejutkan Yang Chen adalah kali ini, ketika kedua wanita itu dan Lan Ying pergi keluar untuk mengalami dan kembali ke Istana Cunyang, Lan Ying benar-benar mengikuti mereka ke Istana Cunyang, alih-alih tinggal di laut seperti sebelumnya. Apakah ini aneh? Lan Ying menatap tatapan aneh Yang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Setelah Lan Ying berubah, dia adalah wanita cantik yang memukau dengan tato cincin biru di tubuhnya. Sekarang dengan senyuman seperti itu, ada pesona yang aneh. Kupikir kau ada di laut. Yang Chen mengangguk dan sama sekali tidak menyembunyikan keterkejutannya. Kali ini, aku pergi bersama kedua wanitamu ke laut di sekitar laut dan bertemu banyak ahli. Lan Ying duduk berhadapan dengan Yang Chen dan dengan berani mengambil secangkir teh yang telah dituangkan Gong Sunling untuknya dari meja teh di sebelahnya dan menyesapnya, lalu berkata, harus kukatakan, Yue dan Ling benar-benar hebat. Lan Ying, yang merupakan Dewa Bumi tingkat 3, dapat mengucapkan kata-kata seperti ini. Tampaknya kali ini, Gao Yue dan Gong Sunling benar-benar mengejutkan Lan Ying. Yang Chen menoleh dan menatap Gao Yue dan Gong Sunling. Kedua wanita itu tersenyum pada Yang Chen, dan wajah mereka penuh dengan kebanggaan.
Lan Ying bukanlah tipe kultivator biasa yang berhasil mencapai tingkat ketiga bumi abadi, melainkan sosok kuat yang telah berada di berbagai lingkungan kompleks. Dalam hal kekuatan tempur saja, Lan Ying tidak akan pernah berada di bawah seorang kultivator bumi abadi kelas 5 biasa. Bahkan Lan Ying optimis tentang Gao Yue dan Gong Xunling. Pasti ada lebih dari satu pertempuran sengit, dan kedua wanita itu menang. Yue dan Ling membuatku merasa bahwa istana Cunyang milikmu tampaknya cukup bagus. Lan Ying tidak berbicara dengan halus, dan berkata, aku tidak tahu apakah kamu bersedia menerimaku, yang memiliki latar belakang ras monster. Jika senior bersedia bergabung, istana Cunyang tentu merasa terhormat. Yang Chen merasa senang di dalam hatinya. Dia sudah lama ingin menarik Lan Ying ke dalam sekte, tetapi dia belum berhasil. Sekarang dia akhirnya mengusulkan untuk bergabung, mengenai latar belakang ras monster. Saya pikir senior juga tahu bahwa istana Cunyang saya adalah sekte pertama di dunia fana yang memiliki aula orang-orang eksentrik. Sekarang ada beberapa tetua yang juga berasal dari ras monster di sekte. Lan Ying tentu saja punya niat ini, dia sudah tahu situasinya dari Gao Yue dan Gong Xunling. Balasan Yang Chen sudah sepenuhnya menerimanya untuk bergabung dengan istana Cunyang. Sebenarnya masih ada sedikit permintaan yang lancang. Segalanya berjalan dengan baik, tetapi Lan Ying tiba-tiba menjadi malu-malu, dan berkata dengan ragu-ragu, sebenarnya, saya masih punya beberapa teman di sini. Saya telah mencari sekte yang cocok untuk diikuti. Saya tidak tahu apakah istana Cunyang juga dapat mempertimbangkannya. Chapter 1672. Oh, saya tidak tahu bagaimana situasi mereka sekarang. Yang Chen merasa tertarik. Mereka yang dianggap sebagai teman oleh Lan Ying diperkirakan adalah beberapa pembunuh dan pembakar yang tidak terkendali, jadi Lan Ying akan bersikap seperti itu. Tidak semua sekte bisa menerima sekelompok pengikut seperti itu. Yah, kamu tahu kan kalau aku juga melakukan bisnis ketika aku tidak punya pekerjaan. Lan Ying melihat nada bicara Yang Chen tampak mengendur, dan kata-katanya pun terucap, tetapi dia tidak malu-malu seperti sebelumnya, dia kembali menggunakan nada bicara terus terang seperti sebelumnya, dan berkata terus terang. Tentu saja, dunia spiritual bukanlah tempat yang damai. Yang Chen tidak mengkritik pendekatan Lan Ying, tetapi langsung menggunakan aturan dunia spiritual itu sendiri untuk menghadapinya, yang sangat disukai Lan Ying. Ya, itulah yang saya maksud. Lan Ying langsung memukul meja dan berkata dengan penuh semangat, teman-temanku hampir sama denganku. Bagaimana menurutmu? Berapa banyak teman yang Anda miliki? Apa basis kultivasi mereka? Yang Chen tentu saja harus bertanya dengan jelas. Sekelompok orang seperti Lan Ying tidak bisa begitu saja mengangguk dan setuju. Sekalipun sekte itu sudah memiliki Hou Yun, orang yang begitu kuat, situasi Hou Yun tetap saja berbeda. Orang-orang seperti Lan Ying mudah membawa bencana bagi sekte. Jumlahnya ada ratusan. Saat menjawab pertanyaan Yang Chen, Lan Ying merasa sedikit bersalah. Ratusan orang yang galak ingin bergabung dengan sekte kecil seperti Istana Cunyang. Akan aneh jika orang-orang tidak takut, saya bertemu mereka ketika saya menjual barang curian di berbagai tempat. Meskipun semua orang berada di tempat yang berbeda, mereka juga saling menghubungi dari waktu ke waktu. Ada tingkat kultivasi tinggi dan rendah, yang tertinggi adalah peri abadi, dan yang terendah adalah manusia abadi. Sekarang setelah dia memulainya, Lan Ying tidak membutuhkan Yang Chen untuk bertanya lebih banyak lagi, dan sudah mengatakan semuanya. Orang-orang ini pada dasarnya memiliki identitas yang sama dengan Lan Ying, para pembudidaya nakal, dan dari waktu ke waktu melakukan bisnis tanpa modal. Semua orang saling berdagang barang curian, lalu secara samar-samar membentuk sebuah kelompok kecil. Tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah aliansi pembudidaya nakal. Lagi pula, mereka tidak berada di tempat yang sama. Mereka bertemu ketika mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan ketika mereka tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sering jalan di pinggir sungai, bagaimana mungkin sepatunya tidak basah, selalu berbisnis tanpa modal, sedikit banyak akan dibenci orang. Tidak apa-apa kalau mereka melakukannya dengan bersih, tapi kalau tidak, maka mereka harus siap menanggung konsekuensinya. Meskipun orang-orang ini semua adalah kultivator yang ganas, sebagian besar waktu, mereka bukanlah tandingan bagi para kultivator sekte. Seringkali, mereka akan diburu sampai kencing di celana. Oleh karena itu, orang-orang ini mempunyai ide untuk mencari perlindungan pada sekte tertentu. Namun, orang-orang ini telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun dan terkenal jahat. Tidak ada satupun sekte yang berakar di dunia spiritual yang bersedia menerima mereka, sehingga mereka hanya bisa berakhir di luar negeri atau di tempat-tempat yang jarang dikunjungi manusia. Lan Ying menemukan bahwa seseorang menggunakan kristal kekuatan monsternya untuk memanggilnya. Dia dikejar oleh seorang master, jadi dia menuruni lereng dan menggunakan keuntungannya di laut untuk menyingkirkan musuh dan menemukan Yang Chen. Laut Kebencian adalah wilayah Istana Cunyang dan dapat dianggap sebagai tempat berlindung sementara bagi Lan Ying. Saat dia berlatih dengan Gao Yue dan Gong Xunling, dia kebetulan bertemu lawannya lagi. Lawan sudah memiliki kekuatan Earth Immortal tingkat 5. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari Lan Ying, dan senjata sihirnya juga kuat. Lan Ying hanya bisa melarikan diri saat bertemu dengannya. Namun, orang itu sangat tidak beruntung. Dia bertemu Gao Yue dan Gong Xunling di sisi Lan Ying. Pihak lain bukanlah orang baik. Dia menghina Gao Yue, Gong Xunling, dan Lan Ying. Akibatnya, orang itu menjadi sengsara. Peta geografis gunung sungai milik Gong Xunling ditambah dengan zirah super dan pedang terbang ganda air dan api milik Gao Yue secara langsung memenggal kepala Dewa Bumi tingkat kelima. Rentetan tindakan kedua wanita yang saling bekerja sama itu membuat Lan Ying tercengang. Lan Ying tidak pernah menyangka bahwa dua orang kultivator manusia abadi kelas 3 akan begitu menakutkan. Memikirkan wanita lain milik Yang Chen, Tao Junqi, yang juga berada di level manusia abadi, dengan beberapa hewan peliharaan, dia mampu bertarung dengannya.
Itu karena dia hanya punya sedikit waktu dengan Yang Chen sehingga dia menjadi tidak berguna. Jadi, dalam proses perjalanannya, Lan Ying mulai bertanya-tanya apakah dia bisa bergabung dengan Istana Cunyang. Teman-teman Lan Ying dapat menjalani kehidupan yang baik. Salah satu alasan pentingnya adalah karena mereka memiliki banyak informasi. Mereka segera mengetahui bahwa puluhan guru peri abadi dari 5 sekte utama telah berbicara untuk melindungi Istana Cunyang selama 1000 tahun, yang meningkatkan keinginan Lan Ying untuk bergabung. Pada dasarnya, Yang Chen benar-benar memahami maksud Lan Ying. Sebenarnya, masih ada satu hal yang tidak dia katakan. Istana Cunyang baru saja mendirikan sebuah sekte di dunia spiritual. Agaknya, mereka masih belum tahu reputasi orang-orang ini. Agar kekuatan mereka cepat berkembang, mereka akan menerimanya apapun yang terjadi. Rencana yang bagus. Yang Chen tidak menunjukkan banyak rasa jijik di wajahnya, bahkan ada senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa ide-ide ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh Lan Ying, seorang pria ceroboh. Pasti orang lain, mungkin teman-teman Lan Ying. Orang-orang ini jelas punya niat jahat. Mereka ingin berlindung di bawah Istana Cunyang, tetapi mereka sendiri tidak maju. Mereka mendorong Lan Ying, seorang pria yang tidak berperasaan, untuk maju. Namun, sangat disayangkan untuk melepaskan sekelompok orang seperti itu. Namun, bagaimana cara memanfaatkannya, Yang Chen masih harus memikirkannya. Pada saat ini, Lan Ying menatap Yang Chen. Dia tidak memiliki suasana hati seorang senior yang menatap juniornya, tetapi menunggu keputusan Yang Chen. Ini terkait dengan penghidupan masa depan teman-temannya, dan dia tidak bisa menahan rasa gugup. Otak Yang Chen berputar cepat, dan dia memikirkan satu ide demi satu di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia teringat karakteristik orang-orang itu yang baru saja dikatakan Lan Ying. Kamu mengatakan mereka berpengetahuan luas. Yang Chen menatap Lan Ying dan tiba-tiba bertanya. Tentu saja, Lan Ying mengangguk cepat, jika mereka tidak mendapat informasi yang cukup, mereka pasti sudah diblokir sejak lama. Orang-orang yang berpengetahuan luas, Yang Chen tiba-tiba teringat pada rumah abadi anggur di dunia fana. Perkembangan pesat Istana Cunyang di dunia fana tidak terlepas dari dukungan penuh dari rumah abadi anggur di kemudian hari. Hanya saja setelah kenaikannya, Istana Cunyang masih terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi membangun rumah abadi anggur. Namun, ratusan orang kuat dan berpengetahuan luas yang dihadirkan oleh kata-kata Lan Ying tampaknya pandai dalam menanyakan informasi. Selain itu, orang-orang ini juga bisa saling bertukar barang curian. Mereka juga punya beberapa kemampuan bisnis. Jika digunakan dengan baik, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Istana Cunyang. Jika orang-orang ini benar-benar dapat mendirikan kerangka rumah abadi anggur di dunia spiritual, di masa depan, Istana Cunyang tidak akan segelap sekarang, dan akan ada sekelompok ahli non-staff. Saya akan berpikir tentang hal ini. Yang Chen pertama kali memberi Lan Ying sebuah jawaban. Setelah berpikir sejenak, dia mendongak dan bertanya, Anda berkata, jika saya bersedia membantu mereka mendirikan rantai kamar dagang, apakah mereka akan senang? Chapter 1673. Usulan Yang Chen sama sekali di luar dugaan Lan Ying. Dia tidak bisa membantu teman-temannya membuat keputusan. Dia hanya bisa berlari sekali lagi dan meminta pendapat mereka. Ketika Lan Ying meninggalkan Istana Cunyang untuk menemui teman-temannya guna meminta nasihat, kepala istana dan leluhur utama juga tengah mencari orang lain untuk bertanya tentang Pil Sum Sum Yun. Ada beberapa catatan pada slip giok yang diberikan Yang Chen kepada mereka sebelumnya, namun catatan tersebut tidak terlalu rinci, hanya penjelasan sederhana tentang khasiat Pil Sum Sum Awan. Melihat itu hanya untuk menjaga tubuh agar tidak merosot selama retret jangka panjang, semua orang sedikit tercengang. Jika memang begitu, mengapa Yang Chen hanya menggunakan Pil Sum Sum Awan 4 revolusi sebagai barang lelang terakhir? Semua orang telah memakan Pil Sum Sum Awan 5 revolusi, dan mereka belum sepenuhnya terbiasa dengannya dalam beberapa hari terakhir. Namun, semua orang telah menyadari bahwa kultivasi harian mereka tampaknya jauh lebih mudah, dan mereka tidak perlu mengendalikannya sama sekali. Meskipun Sunset Rock merupakan lokasi Istana Cunyang dan juga industri Istana Cunyang tidak memiliki toko sungguhan. Bahkan pelelangan yang diadakan sesekali dipercayakan kepada 5 sekte utama. Pada titik ini, sangat jelas bahwa Istana Cunyang tidak memiliki fondasi di dunia spiritual. Kepala istana, apa yang akan Anda lelang? Pria yang bertugas di resepsi rumah lelang menyambut kepala istana dan beberapa tetua dengan sikap menyambut leluhur mereka. Tidak perlu disebutkan lagi antusiasmenya. Tidak ada cara lain. Tidak peduli sekte mana yang berkuasa, mereka telah memperingatkan para murid di sini dengan tegas bahwa jika ada yang berani tidak menghormati orang-orang Istana Cunyang, maka mereka akan mengambil inisiatif untuk pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk dihukum, dan tidak akan ada belas kasihan. Sekalipun mereka tidak melihat wajah siapapun, mereka harus melihat wilayah siapa ini. Beberapa pil 4 revolusi, kamu juga tahu bahwa sekteku memiliki murid alkimia yang baik. Kepala istana tidak memiliki banyak niat untuk menyelidiki di wajahnya. Dia berkata dengan ringan, beberapa dari kami ingin keluar dan melihat-lihat. Yang Chen memurnikan beberapa pil obat dan berkata bahwa dia akan menjualnya untuk biaya perjalanan. Anda dapat mengaturnya untuk kami. Sama sekali tidak masalah. Resepsionis itu melihat botol giok di atas meja dan menepuk dadanya. Akan ada lelang besar segera. Kepala istana, barang Anda akan menjadi yang terakhir. Lucu sekali, di wilayah Istana Cunyang, di pelelangan Istana Cunyang, barang pertama yang dikeluarkan oleh kepala Istana Cunyang untuk mendukung, sekalipun itu sampah, itu juga yang terakhir. Asisten toko bahkan tidak perlu meminta instruksi untuk membuat keputusan ini. Meski botol giok itu tidak tampak istimewa, karena itu adalah pil yang disempurnakan oleh Grandmaster Yang Chen, dia tetap harus memberikan sedikit harga diri. Itulah perintah yang diberikan oleh semua pengurus sekte. Selama pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan, itu akan menjadi pahala yang besar. Rumah lelang memiliki aturan rumah lelang.
Bahkan jika itu untuk menunjukkan harga, harta karun harus diperiksa oleh pemilik toko yang bertanggung jawab atas penilaian. Ini adalah aturan industri. Kepala istana-istana Chunyang tidak terkecuali. Asisten toko segera mengundang penjaga toko yang bertugas untuk periode waktu ini. Yang menemaninya adalah kepala penilai yang bertugas di sini selama periode waktu ini. Namun, saat keduanya bergegas mendekat, tidak ada yang istimewa di wajah mereka. Mereka hanya tersenyum sopan, terutama kepala penilai, dia bahkan lebih tidak setuju. Ketika dia datang, dia sudah mendengar bahwa ini adalah karya satu-satunya alkemis di Istana Chunyang, Yang Chen, Grandmaster Yang. Sejauh pengetahuannya, Yang Chen hanya seorang ahli alkimia tingkat 5. Kepala penilai telah melihat sendiri banyak sekali karya ahli alkimia tingkat 6 dan 7. Bagaimana mungkin karya seorang ahli alkimia tingkat 5 dapat membangkitkan semangatnya? Kalau saja dia tidak menunjukkan mukanya pada Istana Chunyang, dia tidak akan keluar juga. Hal itu terlihat dari sikap kepala penilai yang meremehkan sambil mengambil botol dan menuangkan pil obat dengan santai. Tidak ada sikap yang menganggap penting sama sekali. Dia bahkan tidak mematuhi tindakan paling mendasar yang penting untuk menganggapnya enteng. Hanya pil obat kelas 4. Penilai itu menyipitkan matanya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah 4 pola pil berbentuk naga. Setelah melihatnya, hatinya semakin tidak setuju. Seperti yang dia katakan, itu hanya pil obat kelas 4. Dia datang kali ini untuk memberi muka pada sektenya sendiri, bukan pada Istana Chunyang. Ketika dia melihat bahwa itu hanya pil obat kelas 4, penjaga toko yang bertugas di sebelahnya merasa sedikit kecewa. Pil obat kelas 4 sudah tidak ada apa-apanya di dunia spiritual. Kali ini, diperkirakan dia benar-benar memberikan muka pada Istana Chunyang. Semua orang bekerja sama dengan gembira. Tidak peduli seberapa buruk pil obat itu, dia harus membuat produk akhir, dan kemudian mencari murid untuk membelinya dengan harga tinggi. Tidak perlu terlalu memperhatikannya. Kepala istana dan beberapa tetua memandang sikap kepala penilai dan penjaga toko yang bertugas, dan hati mereka sedikit gugup. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat sikap acuh tak acuh dari keduanya? Namun, Yang Chen sangat yakin bahwa dia pasti tidak akan berbohong kepada mereka. Mereka masih harus menunggu dan melihat. Untungnya, meskipun sikap kepala penilai acuh tak acuh, ia harus memberikan kesimpulan dalam kasus apapun. Karena pelanggan membawa barang lelang, ia berkewajiban mengidentifikasi nama dan mutu barang. Ketika penilai mendekatkan pil obat ke matanya, setelah beberapa kali melihat dengan saksama, matanya tiba-tiba melebar. Dia menatap pil obat di tangannya, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Ini, penjaga toko yang bertugas masih berpikir tentang bagaimana mengaturnya, tetapi penilai yang memegang pil obat benar-benar ketakutan. Sambil memegang pil obat, seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengucapkan beberapa patah kata di mulutnya, tetapi kata-kata berikutnya tidak dapat diucapkan. Untuk bisa bertugas sebagai penilai utama di rumah lelang yang dikelola oleh 5 sekte utama, orang yang datang pasti bisa dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas. Akan tetapi, bahkan dalam ribuan tahun hidupnya, hingga kini, pil obat di tangannya hanya terdengar dari legenda, dan ia belum pernah melihat wujud aslinya. Sekarang dia benar-benar memegang satu di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Penjaga toko yang bertugas dan penilai telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Ketika dia melihat wajahnya, dia tahu bahwa ini pasti hal yang hebat. Pikiran-pikiran tadi langsung sirna, dan langsung terganti dengan ekspresi terkejut dan waspada, menanti sang penilai mengatakan jawabannya. Bagaimana itu mungkin? Setelah si penilai tergagap mengucapkan beberapa patah kata yang bagus, dia tidak langsung memberikan kesimpulan, tetapi dia berseru. Obat jenis apa itu? Penjaga toko itu juga sedikit cemas. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk waktu yang lama. Bukankah ini sengaja untuk menahan nafsu makan orang? Dia segera mendesaknya. Kepala penilai tampaknya tidak mendengarnya. Dia langsung mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol giok yang sangat halus dari tubuhnya dan dengan hati-hati memasukkan pil obat ke dalamnya. Melihat penampilannya yang cermat, seolah-olah dia sedang menaruh harta karun yang langka, menyapu bersih sikap santainya tadi. Reporter emas, dari botol giok kepala istana, dengan hati-hati mengeluarkan pil obat satu persatu, dan setelah satu penilaian, memindahkannya ke botol giok baru. Chapter 1674. Wah, ketika semuanya telah selesai, kepala penilai menarik napas panjang, seolah ia senang karena tidak merusak ramuan itu sedikitpun. Hingga kini kedua matanya masih berbinar-binar kegirangan, merupakan wujud kegembiraannya yang amat meluap. Ramuan apa itu? Tanya penjaga toko yang bertugas akhirnya. Baru saja si penilai begitu hati-hati, bahkan nafas si pemilik toko saat itu juga hati-hati, karena takut mengganggu si penilai. Itu hanya pil sumsum kelas 4, tidak perlu dibuat-buat, kan? Sikap penilai itu sudah lama terlihat di mata kepala istana. Pada saat ini, tanpa menunggu penilai menjawab, dia langsung menyela dan menjawab. Pil sumsum tulang tingkat 4. Penjaga toko yang bertugas hampir melompat. Akhirnya, basis kultivasinya bagus, dan dia telah melihat banyak hal baik. Dia dengan paksa menahan dorongan itu, menoleh ke kepala penilai, dan dengan hati-hati bertanya, benarkah? Benar-benar, telapak tangan kepala penilai itu kini sedikit basah. Situasi ini sudah lama tidak muncul padanya, tetapi hari ini, ia benar-benar merasakannya. Setelah kegembiraan itu, kepala penilai merasa sangat gembira. Untungnya, dia datang hari ini, kalau tidak, bukankah benda berharga seperti itu akan terlewatkan olehnya? Penjaga toko yang sedang bertugas langsung berdiri di tempat yang sama, tertegun, dan tidak dapat berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Seorang master tingkat bumi abadi tiba-tiba menjadi seperti ini, sungguh membuat orang tidak dapat menahan tawa. Kecantikan di hati sang empunya istana dan beberapa tetua sungguh tak terlukiskan.
Pada awalnya, sikap acuh tak acuh orang-orang ini karena wajah seseorang, dan sekarang keterkejutan yang tulus, benar-benar merupakan pembalikan plot yang paling indah, yang membuat beberapa tetua benar-benar enak dipandang. Pertunjukan bagus macam ini, siapa tega merusaknya? Hati beberapa orang tua bagaikan minum madu, dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki. Bagaimanapun, mereka harus menghargainya untuk sementara waktu. Wajah? Apa itu wajah? Dibandingkan dengan penampilan asal-asalan di awal, kini bahkan pemilik toko pun kaget di tempat, beginilah mukanya. Kalian terlihat seperti dewa, tapi kami sudah makan yang lebih baik. Itulah yang kami sebut wajah. Apalagi yang bisa dipertaruhkan. Penjaga toko yang bertugas akhirnya tersadar dari lamunannya dan langsung berteriak, membuat semua orang ketakutan. Segera umumkan beritanya, akan ada lelang khusus dalam 10 hari. Jika mereka berhasil, maka itu adalah keberuntungan mereka. Jika mereka tidak berhasil, maka itu adalah kemalangan mereka. Sekarang, pria yang melayani di sebelahnya telah menjadi pilar ketika dia pertama kali mendengar kepala istana mengatakan bahwa itu adalah pil sumsum awan 4 revolusi, dan tidak bergerak. Baru setelah mendengar teriakan penjaga toko, dia tersadar. Dia menjawab dengan keras dan berlari keluar dengan panik. 10 hari kemudian, pil pendalaman sumsum 4 revolusi akan dilelang. Hampir segera setelah asisten toko itu keluar, semua orang mendengarnya berteriak sekeras-kerasnya. Setelah berteriak beberapa kali, daerah sekitarnya langsung riuh. Benar-benar, apakah kamu bercanda, bermimpi di siang bolong? Setelah serangkaian suara bertanya terdengar, kerumunan tampaknya akhirnya menemukan sumber suara itu. Mereka melihat bahwa itu adalah seorang anggota staf yang keluar dari rumah lelang sambil berteriak keras. Setelah mengonfirmasinya beberapa kali, mereka akhirnya percaya pada berita itu. Rumah lelang akan mengadakan lelang khusus pil sumsum Yun 4 revolusi dalam 10 hari. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh ratusan mil pasar Sunset Rock berubah menjadi lautan mendidih. Berita itu mulai menyebar ke sekitar Gunung Siping dan daerah sekitarnya, dan tidak seorang pun tahu kemana berita itu akan menyebar. Pil sumsum Yun 4 revolusi. Selama Anda hidup di dunia spiritual selama ratusan tahun, siapa yang tidak mengetahui hal baik semacam ini? Selama Anda mendengar berita, Anda semua ingin tahu lebih banyak tentangnya. Pada akhirnya, semua orang ingin tahu siapa master alkimia yang memurnikan pil sumsum awan, berapa banyak yang dilelang, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dapat ikut serta dalam pelelangan tersebut. Sekalipun skala rumah lelang Sunset Rock sangat besar, ruang yang dapat ditampungnya benar-benar terbatas, dan mustahil untuk mengecewakan semua orang. Jadi kalau mau ikut lelang, harus ada ambang batas. Ambang batasnya seperti apa? 10 pon batu roh kualitas atas, 50 pon, atau 100 pound. Perlu diketahui bahwa terakhir kali Yang Chen berpartisipasi dalam pelelangan yang dipersiapkan dengan cermat oleh Zhu Fulou selama setengah tahun, itu hanya ambang batas 2 pon batu roh kelas atas. Namun kali ini, berita pastinya belum tersebar. Para kultivator yang memahami berita tersebut secara spontan menetapkan standar tinggi dan mulai mengumpulkan batu roh. Berita itu datang dari balai lelang batu matahari terbenam. Akhirnya, orang-orang mendapat berita yang pasti bahwa batu itu dibawa ke balai lelang oleh kepala istana Cunyang dan beberapa tetua inti. Batu itu disempurnakan oleh satu-satunya ahli alkimia dari istana Cunyang, Yang Chen. Para kultivator yang telah menunggu berita keluarnya Yang Chen akhirnya bernapas lega ketika mendengar berita tersebut. Master yang benar-benar tidak mengecewakan siapapun. Pil sumsum awan 4 revolusi benar-benar hebat. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun di dunia spiritual yang pernah melelang pil sumsum awan 4 revolusi, sama seperti tidak ada seorang pun di dunia abadi yang pernah melelang pil emas 9 revolusi. Kali ini, Master yang benar-benar memberi semua orang kejutan besar. Berpartisipasi dalam pelelangan untuk mendapatkan pil sumsum awan 4 revolusi adalah satu hal, namun sekelompok orang lainnya segera bergegas kembali ke sekte dengan membawa berita tersebut. Berita mengejutkan ini harus dibawa kembali. Istana yang murni tidak bersuara, sungguh menakjubkan. Mereka mengira Yang Chen hanya dapat mengandalkan pil pemanjang kehidupan untuk ditukar dengan 1000 tahun kedamaian di Istana Cunyang, tetapi kemunculan pil sumsum awan 4 revolusi langsung mengubah keadaan. Bahan-bahan pemurnian pil pemanjang kehidupan terbatas, dan jumlahnya tidak banyak. Akan selalu ada saatnya bahan-bahan itu habis. Namun, pil sumsum Yun berbeda. Bahan-bahannya hampir semuanya tersedia di dunia spiritual. Meskipun harganya sedikit mahal, selama pil itu dimurnikan, hasilnya bisa diperoleh ratusan kali lipat. Ada banyak sekali kultivator di dunia yang menginginkan pil sumsum awan 4 revolusi. Selama berita itu tersebar, orang-orang yang mengantre mungkin bisa mengantre dari Sungai Linyang hingga keluar batu matahari terbenam. Berapa banyak orang yang menginginkan beberapa pil sumsum Yun 4 revolusi tetapi tidak dapat menemukan orang yang tepat untuk dimintai bantuan. Sekarang Yang Chen memiliki kemampuan ini, bukankah semua orang akan memperlakukan Yang Chen seperti seorang guru? Siapa yang buta dan berani menyentuh Istana Cunyang, pasti ada orang yang dengan senang hati mengambil kepala orang-orang ini untuk meminta penghargaan kepada Yang Chen. Ini hanyalah tiruan dari dunia fana. Tampaknya Yang Chen mengandalkan keterampilan alkimianya untuk mengubah Istana Cunyang, sekte kelas 3, menjadi sekte kuasi super saat ini. Kepala istana dan beberapa tetua akhirnya mengetahui harta karun apa sebenarnya pil sumsum awan 5 revolusi yang diberikan murid-murid mereka itu. Belum lagi pil sumsum awan 5 revolusi, bahkan pil sumsum awan 4 revolusi telah direbut orang. Untungnya, mereka tidak memberitahu orang-orang ini bahwa mereka telah memakan pil sumsum awan 5 revolusi. Chapter 1675. Banyak sekali orang yang penasaran ingin tahu berapa banyak ramuan yang akan dilelang, tetapi baru 2 hari sebelum lelang, rumah lelang tersebut merilis berita bahwa hanya ada 6 pil sumsum 4 putaran yang dilelang. 6 pil sumsum tulang berputar. Ketika mendengar berita itu, banyak orang kehilangan harapan.
Ini bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Ini adalah wilayah Sekte Dao. Masing-masing dari 5 sekte utama Sekte Dao pasti punya satu. Hanya yang tersisa yang akan dibebaskan. Kalau begitu, kemungkinan besar itu akan direbut oleh Sekte Iblis, Ras Iblis, atau aliansi penggarap nakal. Sedangkan bagi para pembudidaya nakal sebenarnya, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Untungnya, peran pil sumsum Yun ini bagi para kultivator tidak sepenting pil perpanjangan hidup bagi para kultivator yang telah berada di akhir masa hidup mereka, dan tidak ada kebutuhan mendesak. Ketika semua orang mendengar tentang pil sumsum Yun, mereka secara tidak sadar tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Ketika mereka tenang, mereka tetap melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hari ke-10 telah tiba. Seperti yang diharapkan banyak orang, kali ini, hanya sekte super besar yang ikut pelelangan, bahkan sekte kelas 1 biasa pun ditolak. Tentu saja, penguasa istana dan beberapa tetua menempati sebuah kotak. Ini adalah batu matahari terbenam. Tidak ada tempat untuk siapapun. Pasti ada tempat duduk di istana yang murni, dan itu pasti tempat duduk penguasa yang paling terhormat. Bahkan pemimpin Sekte Dao, sekte Suantian terbesar di dunia, tidak akan bersaing dengan Istana Cunyang dalam hal ini. Karena lelang ini bersifat khusus, maka semua VIP yang datang adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, sehingga lelangnya pun sangat sederhana. Tidak ada pemanasan, tidak ada pembawa acara yang menjadi pusat perhatian, hanya mengeluarkan pil sumsum Yun, dan melelangnya satu persatu. Pil sumsum awan tanda naga 4 berputar, setelah evaluasi kolektif dari 5 penilai sekte utama, harga dasarnya adalah 50 pon batu kristal bermutu tinggi, mulai. Tuan rumah tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Sebuah kotak giok yang dibuat dengan indah diletakkan di depannya. Ada formasi susunan yang sangat indah di kotak giok yang menyegel khasiat obat pil tersebut. Sebuah pil bundar diletakkan di mata formasi susunan tersebut sehingga semua orang bisa melihatnya. 5 tanda naga yang tampak nyata kini hampir menjadi simbol pemurnian pil obat oleh Yang Chen. Bahkan jika orang lain memiliki tingkat alkimia lebih tinggi dari Yang Chen, mereka tidak dapat meninggalkan tanda naga pada pil obat. 60 kg, 70 jin, 40 jin. 90 kg, 100 jin, tidak ada persaingan yang ketat, dan tidak ada tuan rumah yang sengaja mengaduk-aduk suasana. Para penawar sangat tenang, dan tidak ada sedikit pun kenaikan. Mereka terus menaikkan 10 kati, seolah-olah batu roh hanyalah angka-angka yang tidak layak dihargai. Seperti yang diduga, pil pertama diminum oleh Sekte Langit Hitam. 150 kg batu roh kelas atas setara dengan 1,5 kg batu roh kelas terbaik. Pil sumsum Yun bukanlah pil penyelamat hidup seperti pil panjang umur, juga bukan pil yang dapat membuat orang menjadi lebih kuat seperti pil hati yang bertanya. Itu hanyalah pil sumsum Yun tingkat 4, tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu. Pada dasarnya, ini dapat dianggap sebagai penetapan harga dasar untuk pil akumulasi sumsum Yang Chen. Sekte-sekte di belakang, entah demi wajah sekte langit mendalam atau demi wajah istana yang murni, mereka hanya akan menyebutnya lebih tinggi dari ini, tidak lebih rendah dari ini. Benar saja, harga 5 pil sumsum Yun berikutnya pada dasarnya berkisar antara 300 hingga 350 kg batu roh kelas atas, dan selisihnya paling banyak 50 kg batu roh. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan itu sangat diam-diam, dan semua penawaran terhenti, dan tidak ada situasi penjarahan. Kepala istana dan beberapa tetua sedang dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Ini adalah lokasi istana Cunyang mereka, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dapat melihat istana Cunyang. Namun beberapa hari ini, mereka melihat tatapan mata semua orang penuh keintiman, seperti saat mereka meminta bantuan istana Cunyang di dunia fana. Setelah naik, sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka menikmati tatapan seperti itu? 200 tahun, 300 tahun. Pada hari-hari di Sunset Rock ini, para tetua memang telah memperluas wawasan mereka. Tidak peduli toko mana yang mereka masuki, para pedagang akan menerima mereka dengan sikap paling hikmat, menjawab semua pertanyaan mereka, dan meletakkan semua barang bagus di hadapan mereka tanpa menyapa mereka. Mungkin semua orang tahu bahwa mereka baru saja naik ke dunia spiritual belum lama ini, dan mereka telah mengembara, dan baru saja menetap. Diperkirakan bahwa mereka tidak mengetahui keindahan beberapa hal. Para pemilik toko dari masing-masing keluarga berdiri di samping mereka dan menjelaskan secara rinci. Selama ada tetua yang menunjukkan ekspresi tertarik, tanpa mengatakan apapun, mereka akan segera membungkusnya, dan ketika para tetua pergi, mereka akan menawarkannya dengan kedua tangan. Tentu saja, ini bukan hadiah, dan harus dibayar. Namun, tidak ada pedagang yang hadir yang akan langsung menyebutkan hal ini kepada penguasa istana dan beberapa tetua. Mereka hanya mengatakan bahwa pada hari tertentu, akan ada seorang pria yang akan pergi ke istana Cunyang untuk berkunjung, dan omong-omong, menyelesaikan masalah dengan manajer istana Cunyang yang bertanggung jawab atas properti tersebut. Sikap mereka penuh hormat dan nada bicara mereka antusias, sehingga sulit bagi orang untuk menolaknya. Dari kemunculan pil sumsum tulang tingkat 4, semua orang memahami sebuah kebenaran. Istana yang murni, sekte seni bela diri kecil yang tidak penting ini, telah mengandalkan murid alkimia mereka yang luar biasa, dan sekali lagi memiliki harapan untuk bangkit. Hari ini, Yang Chen dapat memurnikan pil sumsum 4 putaran. Siapa yang tahu kapan dia dapat memurnikan pil sumsum 5 putaran? Itulah kemampuan seorang alkemis kelas 7. Jika mereka tidak menjilat bintang harapan seperti itu, bagaimana bisnis mereka bisa menjadi begitu besar? Yang Chen mengeluarkan pil sumsum 4 putaran hanyalah sebuah sinyal kepada sekte utama dan semua kultivator. Alkemis paling berbakat di dunia fana telah kembali dari dunia spiritual. Mengapa sekte membeli pil sumsum 4 putaran secara diam-diam? Bukankah itu hanya untuk kembali dan mengujinya?
Selama itu benar-benar membuktikan bahwa ramuan itu tidak palsu, mereka percaya bahwa sekte utama akan segera mengirim pejabat tingkat tinggi ke Istana Cunyang dengan niat baik. Di dunia fana, Yang Chen dan sekte utama telah bekerja sama lebih dari sekali atau dua kali, dan itu adalah hal yang akrab. Di dunia spiritual, pasti ada banyak alkemis yang bisa memurnikan pil sumsum 4 putaran, tapi Yang Chen pastinya satu-satunya yang bersedia mengeluarkan pil sumsum 4 putaran. Meskipun permintaan untuk pil sumsum 4 putaran tidak terlalu mendesak, ramuan ini memberikan sinyal yang sangat jelas kepada semua orang yang ragu dan tidak optimis terhadap Yang Chen. Yang Chen dapat memurnikan pil sumsum 4 putaran dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah kenaikannya, jadi sepertinya hanya masalah waktu baginya untuk memurnikan ramuan yang lebih canggih. Beberapa orang bahkan mulai meragukan apakah Yang Chen telah berhasil mencapai alkemis tingkat 6. Pertanyaan ini sangat praktis dan sama sekali tidak keterlaluan, karena selain Yang Chen, semua alkemis yang dapat memurnikan pil sumsum 4 putaran adalah alkemis kelas 7. Kadang-kadang, ada alkemis kelas 6 yang akan menerobos ke master alkimia. Meskipun Yang Chen belum memurnikan pil sumsum 6 putaran, tampaknya masuk akal untuk menyimpulkan dari titik ini. Apakah ada yang lebih mengejutkan daripada seorang pria kecil yang baru saja naik ke dunia abadi kurang dari 100 tahun yang lalu menjadi seorang alkemis kelas 6? Para sekte dan master yang pernah bekerja sama dengan Istana Cunyang sebelumnya mulai membuat rencana mereka sendiri. Chapter 1676. Yang Chen punya sedikit keuntungan, yaitu, selama harganya cukup, selama dia bisa memurnikan pil obat, tidak ada yang tidak bisa diperoleh dari tangannya. Di dunia fana, dari pil tanya jawab batin, pil penginderaan batin, pil pembekuan jiwa, pil umur panjang, dan seterusnya, tiada perkecualian. Tidak pernah terdengar bahwa Yang Chen mengumpulkan jenis pil obat tertentu dan merahasiakannya. Seorang ahli alkimia seperti itu adalah ahli alkimia yang terbaik. Ada juga banyak ahli alkimia di sekte Tripod Pil, tetapi jika mereka ingin bergerak, sulit untuk melihat mereka. Wajah mereka jelek, dan bahkan jika mereka tersenyum dan menghabiskan banyak uang, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan pil obat yang mereka inginkan. Meskipun Yang Chen mungkin tidak mampu membeli pil obat yang mereka inginkan di sini, itu adalah masalah kuantitas alkimia Yang Chen, bukan karena dia tidak membantu. Itu benar-benar berbeda dari orang-orang di sekte Tripod Pil yang merasa bahwa dunia berutang uang kepada mereka. Sejak kehadiran Yang Chen, sekte Tripod Pil tampaknya harus menurunkan sikap angkuh dan sombong mereka serta mulai menjadi lebih manusiawi. Sebuah kenyataan yang tidak dapat dihadapi oleh banyak master sekte Tripod Pil adalah mereka jelas merupakan sekte alkimia profesional, tetapi dalam hal pil obat tingkat tertinggi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yang Chen. Jika mereka mempertahankan sikap itu, orang lain hanya perlu membandingkan Yang Chen dengan mereka, dan seluruh sekte bisa langsung malu setengah mati. Aku tidak percaya aku masih meremehkan anak ini. Di aula pertemuan Pulau Abadi Giok Hijau, penguasa Pulau Abadi Giok Hijau dan banyak tetua sedang mendiskusikan masalah ini. Di antara mereka, ada penguasa Tantai dan tetua Min yang telah bangkit dari dunia fana. Pembicaranya tentu saja seorang penatua dunia spiritual. Berapa banyak ahli alkimia tingkat 6 dan 7 di sekte yang dapat memurnikan pil sumsum tingkat 4? Master Pulau menoleh langsung ke Master Balai Pengobatan dan bertanya. Ada lebih dari 300 ahli alkimia tingkat 6 dan lebih dari 100 ahli alkimia tingkat 7 di sekte ini. Kepala Balai Pengobatan memiliki skala di dalam hatinya tentang tingkatan masing-masing alkemis. Mendengar ini, dia segera menjawab, namun, mereka yang dapat memurnikan pil sumsum 4 revolusi hanya sekitar 50 alkemis tingkat 7 dan tidak lebih dari 5 alkemis tingkat 6. Bagaimana dengan pil sumsum 5 putaran? Tuan Pulau di sebelahnya menyela dan menanyakan satu pertanyaan lagi. 5. Kepala Balai Pengobatan tidak mengabaikan pertanyaan Tuan Tantai. Sebaliknya, dia menjawab dengan serius, mereka semua adalah ahli pil surgawi kelas 7. Setelah menjawab, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu bertanya tentang pil pembersih sumsum 5 putaran? Murid ini telah banyak berurusan dengan Yang Chen di dunia fana. Penguasa Tantai berkata sambil tersenyum masam, dia adalah suami si Sanshan, seorang murid sekte. Temperamennya sangat protektif. Sekte memperlakukan Sanshan dengan buruk, dan dia malah memberi pelajaran kepada sekte. Semua orang sangat penasaran. Pulau Abadi Giok Hijau juga merupakan sekte yang sangat besar di dunia fana. Yang Chen benar-benar berani mengajar orang-orang di sekte tersebut. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Mengapa? Tetua Min tidak menunggu jawaban dari Tuan Tantai. Ia segera berdiri dan menceritakan kisah lama kepada Tuan Tantai, memuaskan rasa ingin tahu para tetua. Akhirnya, dia tersenyum pahit di depan semua orang. Orang ini sangat protektif. Jika dia memiliki barang bagus, dia pasti akan memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Murid ini menduga bahwa Sanshan masih berkultivasi di sekte. Jika dia bersamanya akhir-akhir ini, mungkin pil sumsum 5 kali lipat sudah ada di tangannya. Apakah ini benar? Ketika Tetua Min mengatakan ini, bukan hanya Tuan Pulau, tetapi juga para tetua lainnya terkejut, dan mereka semua berdiri serempak. Beberapa orang yang tidak sabar telah bertanya dengan keras. Menurut kebiasaannya di dunia fana, memang begitulah adanya. Senyum sinis penguasa Tantai tadi adalah karena alasan ini. Tetua Min juga mengenal Yang Chen secara detail. Dugaannya bertepatan dengan penguasa Tantai. Jika memang begitu, dia bisa mengambil pil penahan wajah dengan kualitas lebih tinggi kapan saja. Tetua lain khawatir tentang masalah lain. Mendengar bahwa cara Yang Chen memberi pelajaran pada Pulau Abadi Giok Hijau adalah dengan memutus pasokan pil penampilan Pulau Abadi Giok Hijau, kini mereka juga mengambil kesempatan untuk bertanya. Pulau Abadi Giok Hijau hampir merupakan sekte yang didominasi oleh wanita. Di seluruh sekte, jumlah murid laki-laki kurang dari 100, dan sebagian besar dari mereka adalah wanita. Selama itu perempuan, mereka akan peduli dengan penampilannya dan peduli dengan penampilannya.
Para guru di dunia spiritual pada dasarnya memiliki rentang hidup lebih dari 1000 tahun atau bahkan lebih lama. Kecuali mereka yang memiliki basis kultivasi yang luar biasa, banyak murid yang tidak dapat menerobos tetapi tidak perlu khawatir tentang rentang hidup mereka untuk saat ini, mereka sudah setengah baya atau bahkan tua. Di antara para tetua yang hadir, ada banyak wanita tua. Meskipun basis kultivasi mereka sangat dalam, penampilan mereka sudah tua dan tidak dapat diubah. Kecuali mereka menunggu terobosan berikutnya, kalau tidak mereka hanya akan terlihat seperti kulit ayam dan rambut bangau. Bagi sekelompok kultivator wanita yang mencintai keindahan, itu adalah hal yang menakutkan seperti kematian. Ketika sebelumnya tidak ada jalan, semua orang sudah terbiasa dengan penampilan lama mereka. Bahkan jika sudah lama diketahui bahwa Yang Chen memiliki pil penampilan, pil itu hanya berguna di dunia fana yang berusia di bawah 1000 tahun. Di dunia spiritual, banyak pil obat di dunia fana akan kehilangan efektivitasnya. Tak seorang pun akan menaruh harapan dan angan-angannya kepada seorang pemuda yang baru saja naik ke alam surgawi, yang mampu mengembalikan kecantikannya. Akan tetapi sekarang setelah mereka mendengar Yang Chen mampu memurnikan pil sumsum tingkat 4 atau bahkan tingkat 5, ditambah lagi pil umur panjang juga efektif untuk para master peri abadi, pikiran orang-orang ini langsung menjadi hidup. Jika Yang Chen benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, maka wajahnya tidak akan menua, dan masa mudanya akan abadi. Meskipun pil sumsum itu bagus, bagaimana mungkin ia lebih menarik daripada pil penampilan? Bagaimana kamu bisa memastikan masalah pil sumsum kelas 5? Tuan Pulau bahkan lebih berhati-hati. Sejauh ini, apakah itu pil sumsum kelas 5 atau pil penampilan kelas atas, itu hanyalah tebakan semua orang. Sekte sebesar itu tidak dapat memutuskan peristiwa besar hanya dengan menebak, semua orang harus memastikannya. Sederhana saja, biarkan Sanshan pergi dan kita akan tahu. Mengenai masalah konfirmasi ini, penguasa Tantai dan Tetua Min memiliki pendapat yang sama. Yang Chen akan menyembunyikannya dari orang lain, tetapi dia tidak akan menyembunyikannya dari si Sanshan. Ada banyak hal di dunia fana yang diketahui dari mulut si Sanshan. Terlebih lagi, jika si Sanshan maju ke depan, harga yang harus dibayar sekte dapat didiskon. Kalau begitu, biarkan Sanshan bekerja keras lagi. Lebih baik untuk memastikannya, Master Pulau segera membuat keputusan, kultivasi Sanshan akhir-akhir ini perlu bimbingan, maka biarkan gurunya pergi bersamanya, jangan sampai tertinggal dalam kultivasi. Pulau abadi giok hijau seperti ini, dan Sekte Awan Biru, yang sebagian besar pengikutnya adalah wanita, tidak terkecuali. Mereka tidak tahu bahwa Yang Chen telah memberi pelajaran pada Pulau Abadi Giok Hijau karena perlakuan terhadap si Sanshan, tetapi mereka juga tahu bahwa Yang Chen pasti akan memberikan hal-hal baik kepada rakyatnya sendiri terlebih dahulu. Tetua Hua dan Sun Kingsway segera meninggalkan sekte dan langsung menuju Istana Cunyang. Sekte Qiankun, Sekte Lima Elemen, dan Sekte Suantian hampir sama. Istri dan selir Yang Chen akan segera berkumpul di Istana Cunyang. Chapter 1677. Selama waktu ini, Yang Chen tidak pergi kemanapun dan tinggal di Istana Cunyang. Dia yakin bahwa ketika berita tentang pil sumsum 4 tingkat keluar, sekte utama pasti akan datang berkunjung satu demi satu. Hal semacam ini banyak dimainkan di dunia fana, dan itu bukanlah hal yang aneh. Namun, Yang Chen tidak melakukan apa-apa. Istana Cunyang kini telah merekrut puluhan pembudidaya manusia abadi. Orang-orang ini semuanya dikirim oleh Yang Chen untuk menyampaikan berita ke berbagai tempat. Mereka tidak pergi ke sekte utama atau tempat tertentu untuk menyampaikan berita. Mereka hanya mengikuti instruksi Yang Chen dan pergi ke tempat tertentu di setiap pasar untuk meninggalkan jejak, dan kemudian tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tanda-tanda ini digunakan untuk menghubungi 20 pembunuh yang diberikan oleh Tetua Li kepada Yang Chen. Yang Chen menggunakan tanda rahasia untuk menandai bahwa dia berada di Istana Cunyang, dan membiarkan mereka bertemu di Istana Cunyang setelah melihatnya. Para pembunuh ini sangat kuat, dan kebetulan saja Yang Chen sangat membutuhkan mereka. Teman-teman yang disebutkan Lan Ying itu pastilah orang-orang yang tidak terkendali, dan para pembunuh ini harus mampu menekan mereka. Namun, hingga kini, Lan Ying belum kembali. Mungkin orang-orang itu belum membuat keputusan. Dalam beberapa bulan terakhir, Yang Chen telah duduk di sekte, menunggu perwakilan sekte datang. Segera, Yang Chen menunggu orang yang ditunggunya. Istri dan selirnya muncul satu demi satu, Yang Chen tidak terkejut. Jika 5 sekte utama tidak tahu bagaimana menghargai istri dan selir mereka, maka mereka tidak akan menjadi 5 sekte utama. Dari mulut Yang Chen, para wanita mendapat jawaban positif, bahwa Yang Chen memang dapat memurnikan pil sumsum 5 tingkat. Hasil ini, sebelum para wanita datang, mereka sebenarnya sudah punya spekulasi sendiri. Mereka dikonfirmasi oleh Yang Chen, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Suami mereka ini telah mengejutkan mereka lebih dari sekali atau 2 kali, dan mereka hampir mati rasa terhadapnya. Sekarang, mereka tidak akan terkejut bahkan jika suami mereka melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Yang terkejut adalah para master dan perwakilan sekte yang datang bersama istri dan selir Yang Chen. Meskipun semua anggota sekte telah menduga bahwa Yang Chen kemungkinan besar dapat memurnikan pil pendalaman sumsum 5 kali lipat, tidak ada yang yakin. Sekarang mereka mendapat berita nyata dari mulut Yang Chen, mereka tidak dapat mempercayainya. Ini bukan masalah percaya atau tidak, tetapi faktanya agak terlalu mengejutkan. Seorang pemuda yang baru saja naik ke dunia spiritual selama beberapa hari tiba-tiba menjadi alkemis kelas 7 yang dapat memurnikan pil sumsum 5 kali lipat. Sungguh sulit untuk menerimanya. Suamiku, apakah kamu sekarang seorang alkemis level 7? Sun Kingsway yang polos tidak segan-segan seperti gadis-gadis lainnya. Dia menarik lengan Yang Chen dan bertanya dengan genit. Berkat Yang Chen, para wanita kini bagaikan ikan di air di sekte masing-masing, dan nilai mereka pun berlipat ganda. Manajemen puncak sekte memperhatikan mereka, dan sang guru sangat mementingkan mereka.
Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan, dan sepertinya mereka tidak baru saja naik dari dunia fana selama kurang dari 100 tahun. Perubahan status yang paling besar adalah Tao Junqi. Dulu, karena Zhu Yixian, Tao Junqi agak disingkirkan oleh banyak murid di sekte. Namun tiba-tiba suatu hari, Tetua Li, tetua sekte, secara pribadi menemui Tao Junqi dan memberinya banyak hadiah, ditambah segala macam dorongan yang lembut. Semua orang yang melihatnya terkejut. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani memandang Tao Junqi dengan cara yang berbeda. Tak seorang pun mengerti mengapa Tetua Li, tetua inti sekte, begitu menghargai murid juniornya. Tao Junqi samar-samar menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Yang Chen, tetapi itu hanya berhenti pada terobosan Yang Chen dalam alkimia, dan tidak ada pemikiran lebih dalam. Hanya Yang Chen yang tahu bahwa ini pasti kekhawatiran Tetua Li terhadap Tao Junqi, cucu menantunya yang berasal dari sekte yang sama. Masalah Sun Qingsui juga merupakan sesuatu yang ingin diketahui semua orang. Bagi suami keluarga mereka sendiri, gadis-gadis itu sebenarnya semakin tidak mampu melihat sisi dirinya. Tidak mudah untuk meningkatkan nilai. Yang Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya untuk menyangkal, saya masih seorang alkemis kelas 5, dan mampu memurnikan pil sumsum 5 putaran adalah batas saya. Mendengarkan penyangkalan Yang Chen yang sederhana, gadis-gadis itu terdiam beberapa saat. Sebelum datang, mereka juga mengerti betul masalah pil sumsum seperti halnya Master Istana. Hanya ada beberapa orang di sekte masing-masing yang dapat memurnikan pil sumsum 5 putaran, dan tidak ada jaminan keberhasilan. Namun, kata-kata Yang Chen benar-benar tak terbantahkan. Seorang alkemis kelas 5 yang memurnikan pil obat kelas 5 tidak berlebihan atau tiba-tiba. Wajar saja jika dikatakan masuk akal dan benar-benar membuat orang terdiam. Hanya bisa dikatakan bahwa dasar alkimia suamiku terlalu bagus. Yang Chen masih memberikan alasan yang tampaknya masuk akal di hadapan istri dan selirnya. Ini benar-benar alasan yang bagus, setidaknya gadis-gadis itu mempercayainya. Ketika Yang Chen menjual rahasia alkemis kelas 5, tumpukan ampas telah menjelaskan semuanya. Selain itu, Yang Chen memiliki hobi mengumpulkan benih api sejak awal. Kesulitan dalam memurnikan pil sumsum adalah pengolahan bahan obat dan pengendalian benih api. Keduanya tersedia dan para wanita tidak ragu bahwa dia dapat melakukan ini. Karena tidak ada alasan lain yang lebih dapat diterima, bukan hanya istri dan selir Yang Chen, tetapi orang-orang dari 5 sekte utama juga dengan enggan menerima alasan ini. Pada akhirnya, apa yang disempurnakan Yang Chen masih merupakan pil obat kelas 5. Mustahil untuk mengatakan bahwa keterampilan alkimia orang lain sangat bagus, jadi level Master Alkemis kelas 5 dinaikkan hingga batasnya, dan Anda mengatakan bahwa orang lain salah, bukan? Yang ingin diketahui penduduk Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru adalah apakah pil penampilan Yang Chen dapat digunakan untuk para penguasa dunia spiritual. Sebenarnya, ada banyak kultivator wanita yang membeli pil penampilan biasa dari Menara Wanbao di dunia fana, dan banyak dari mereka yang dibesarkan. Namun, itu hanya dapat digunakan untuk kultivator di bawah tahap Dacheng. Begitu mereka mencapai tahap Dacheng, mereka pada dasarnya membutuhkan pil penampilan kelas 2. Meski begitu, pil penampilan kelas 2 tidak cukup bagi para kultivator di dunia spiritual. Beberapa orang telah mengujinya dan pil itu hanya dapat mempertahankan keindahan bunga dan bulan selama puluhan hari, dan akan berubah kembali ke penampilan aslinya. Sangat disayangkan Yang Chen belum pernah memurnikan pil penampilan tingkat tinggi, dan saat dia baru saja naik pangkat, tidak ada seorang pun yang berinisiatif mencari pemuda seperti Yang Chen untuk meminta pil, jadi hal itu tertunda sampai sekarang. Resep pil dari pil penampilan adalah milik Yang Chen sendiri. Yang Chen telah lama berkata bahwa ini adalah caranya sendiri untuk mendapatkan uang untuk pengeluarannya sendiri, dan itu tidak akan dijual. Ini bukan suatu keharusan untuk kultivasi, dan sekte-sekte besar tidak membelinya. Sekarang ini telah menjadi pil obat yang dibutuhkan dan dicari oleh para kultivator wanita. Saya akan mencobanya. Menghadapi pertanyaan si Sanshan yang diajukan beberapa orang di sekte, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, sebenarnya hatinya bagaikan cermin. Ini adalah resep pil peri Chang'e. Belum lagi para kultivator di dunia spiritual, bahkan para kultivator wanita di dunia abadi pun sama-sama berguna. Hal-hal yang dapat diperoleh dengan mudah, seringkali tidak terlalu dihargai oleh orang-orang, dan hal ini terjadi pada pil penampilan. Namun setelah melalui beberapa liku-liku, semuanya menjadi sangat berbeda. Di masa lalu, Yang Chen dapat mendominasi di Pulau Abadi Green Jade, mengandalkan ini. Chapter 1678. Fakta bahwa pil sumsum 5 revolusi dapat disempurnakan telah diakui secara pribadi oleh Yang Chen. Semua pihak terkejut dan mulai memeriksa ulang Yang Chen. Secara umum, di dunia fana, jika Yang Chen mengatakan bahwa dia dapat memurnikan pil sumsum 5 revolusi, maka tidak ada seorang pun yang tidak akan mempercayainya. Sayangnya, ini adalah dunia spiritual, dan tingkat kesulitan pil sumsum 5 revolusi terlalu tinggi. Bahkan jika istri dan selir Yang Chen sepenuhnya mempercayainya, tetapi sebelum mereka melihat hal yang nyata, para master itu masih belum sepenuhnya yakin. Mengenai Yang Chen, sekte juga memiliki reaksi berbeda. Di dunia fana, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, yang memiliki hubungan terlama dengan Yang Chen, semuanya adalah kenalan, dan mereka sepenuhnya percaya pada kata-kata Yang Chen. Sekte Qiankun dan Sekte 5 Elemen meragukan. Anehnya, Sekte Langit Mendalam yang seharusnya paling curiga terhadap Yang Chen, kali ini ternyata berada di pihak Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, dan mereka pun mempercayai perkataan Yang Chen. Yang Chen selalu bersikeras bahwa dia masih seorang Master Alkemis kelas 5, yang merupakan kendala terbesar. Masih ada sebagian orang yang tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa seorang Master Alkemis tingkat 5 dapat memurnikan pil sumsum 5 revolusi. Si Wushuang dan saudari-saudari Murong sangat malu di hadapan suami mereka. Orang-orang di sekte mereka sendiri meragukan kemampuan suami mereka, yang membuat mereka sangat malu.
Itu bukan urusanmu. Yang Chen tersenyum dan menghibur para wanita itu. Sekte Lima Elemen dan Sekte Qian Kun tidak memiliki banyak kontak, jadi wajar saja jika tidak memiliki kepercayaan seperti itu. Cara Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, dan Sekte Surga Mendalam mengungkapkan kepercayaan mereka adalah dengan memesan pil sumsum 5 revolusi dengan harga 5 kali lipat dari harga lelang terakhir, dan mereka bahkan menyiapkan bahan obat mereka sendiri. Tumpukan besar bahan obat-obatan dan batu kristal ditempatkan tepat di depan Yang Chen. Mereka telah bekerja sama di dunia fana, jadi Yang Chen tidak banyak bicara. Dia meminta Gao Yue dan Gong Sunling untuk mengurus sekte, dan dia segera mundur untuk memurnikan pil. Karena semua orang dari 5 sekte besar ada di sini, tidak akan ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di sini. Sudah hampir 15 tahun sejak ia pertama kali menyempurnakan pil pendalaman sumsum 5 revolusi. Beberapa detail dikontrol dengan cermat, dan butuh banyak waktu. Namun, ia jauh lebih ahli dalam penyempurnaan kedua. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Yang Chen dengan mudah keluar dari pengasingan. Total ada 60 pil pemurni sumsum 5 revolusi. Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Langit Mendalam masing-masing memiliki 15. Sedangkan untuk 15 sisanya, istri dan selir Yang Chen masing-masing memiliki 1, dan Yang Chen menyimpan 4 untuk dirinya sendiri. Perwakilan dari Sekte Lima Elemen dan Sekte Qian Kun tercengang. Jelas, mereka tidak mendapatkan bagian kue kali ini. Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang dari 3 sekte lainnya kembali ke sekte dengan gembira membawa ramuan, sementara mereka tidak mendapatkan apapun. Sebenarnya itu bukan apa-apa. Yang Chen tidak akan mempersulit Si Wushuang dan saudari-saudari Murong, jadi mereka masing-masing mendapatkan 2 sisanya. Namun, semua itu dilakukan oleh Si Wushuang dan saudari-saudari Murong. Para perwakilan sekte bahkan tidak menyentuh mereka. Mereka benar-benar mendapatkan ramuan itu. Pada titik ini, semua orang tidak lagi meragukan bahwa Yang Chen dapat memurnikan pil pemurnian sumsum 5 revolusi. Adapun mengapa Yang Chen mampu memurnikan pil pemurnian sumsum 5 revolusi hanya dengan kekuatan seorang master alkemis kelas 5, hanya bisa dikatakan bahwa Yang Chen adalah seorang penjahat. Sama seperti siswa kelas 3 SMP mungkin dapat mengerjakan soal matematika di kelas 1 SMP, tetapi beberapa pelaku kejahatan di kelas 1 SMP juga dapat mengerjakannya. Hal ini tidak berada di luar jangkauan kognisi orang. Terus terang saja, kalimatnya masih sama. Wajar saja bagi seorang alkemis tingkat 5 untuk memurnikan pil 5 revolusi. Kali ini, Yang Chen tidak memurnikan pil penampilan. Perwakilan wanita dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru hanya kembali ke sekte dengan jawaban ambigu dari Yang Chen. Dalam hal apapun, cukuplah jika hal-hal yang penting tidak tertinggal. Yang Chen sekali lagi membuktikan kejahatannya dengan fakta. Butuh setidaknya 15 tahun bagi Master Alkemis kelas 7 dari setiap sekte untuk menyempurnakan pil pemurnian sumsum 5 revolusi. Yang Chen hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 tahun. Ini saja sudah cukup untuk membuat orang menantikan masa depannya. Setelah mengusir perwakilan dari 5 sekte utama, Yang Chen melihat sosok yang tidak ia duga di Istana Cunyang. Penatua Wuxiong, yang pertama kali memurnikan pil perebut surga di dunia fana, benar-benar muncul di depan Yang Chen. Penatua Wuxiong tiba di Istana Cunyang beberapa tahun yang lalu. Dengan bimbingan Yang Chen, Penatua Wuxiong naik ke surga 1000 tahun yang lalu. Dia adalah seorang kultivator nakal dan tidak termasuk dalam sekte manapun. Setelah naik, dia langsung menemukan gua abadi yang kosong sesuai dengan lokasi yang dikatakan Yang Chen. Dia menghabiskan ratusan tahun untuk berkultivasi dan memurnikan. Baru-baru ini, dia mengasingkan diri untuk waktu yang lama untuk menerobos alam. Setelah dia keluar, dia mendengar tentang Istana Cunyang dan Yang Chen, jadi dia bergegas ke Istana Cunyang tanpa mengatakan apapun. Orang tua ini tidak punya sekte. Aku berencana untuk bergabung dengan Istana Cunyang. Aku tidak tahu apakah Tuan Istana Muda bisa menerimaku. Wuxiong menghadap Yang Chen dan begitu dia muncul, dia tersenyum dan menggodanya sambil mengungkapkan niatnya. Penatua Wu bersedia bergabung dengan Istana Cunyang. Sekteku merasa terhormat. Yang Chen sangat gembira. Kedatangan Penatua Wuxiong dapat memecahkan masalah besar Yang Chen. Dia tidak bisa meminta lebih. Penatua Wuxiong datang ke Istana Cunyang bukan karena dorongan hati, tetapi setelah pertimbangan yang matang. Alam spiritual adalah tempat persaingan yang ketat. Meskipun Yang Chen telah mendapatkan fondasi yang begitu besar untuk Istana Cunyang dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah kenaikannya, sebelum Yang Chen naik, kepala istana belum dapat menetap selama ratusan tahun. Sebagai seorang kultivator nakal, tanpa dukungan sekte, sangat sulit untuk mencapai perkembangan pesat di alam spiritual. Bahkan dengan lingkaran pertemanan Penatua Wuxiong yang luas di dunia fana, tidak ada kesempatan yang lebih baik. Ada banyak orang yang dikenalnya, tetapi mereka baru saja naik pangkat. Mereka tidak dapat berbicara di sekte. Kehidupan Wuxiong tidaklah mudah. Wuxiong mendengar banyak hal tentang Istana Cunyang setelah dia keluar. Setelah beberapa pertimbangan, Wuxiong tetap memilih untuk bergabung dengan Istana Cunyang. Di satu sisi, Istana Cunyang sekarang berada di bawah kendali Yang Chen, tak perlu dikatakan lagi hubungannya. Di sisi lain, Wuxiong sekarang berada di tingkat bumi abadi, dan bergabung dengan Istana Cunyang tentu saja akan sangat berharga. Tak lama kemudian, Istana Cunyang memiliki satu orang tetua lagi yang ditugaskan untuk membantu sementara menangani urusan sekte tersebut. Dalam hal ini, Penatua Wuxiong jauh lebih berpengalaman daripada Yang Chen. Selama ketidakhadiran kepala istana, Penatua Wuxiong mengelola sekte dengan tertib. Selain tetua Wuxiong, Lan Ying juga kembali ke Istana Cunyang dengan balasan dari teman-temannya. Jika sebelumnya mereka masih ragu-ragu, sekarang setelah mendengar kabar Yang Chen berhasil memurnikan pil sumsum 5 revolusi, mereka pun tak ragu lagi, dan bersedia bergabung dengan Istana Cunyang. Kali ini, ada ratusan orang yang tersebar di mana-mana, dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda.
Sejujurnya, Yang Chen tidak mengharapkan kesetiaan orang-orang ini. Bahkan Yang Chen tidak bermaksud untuk langsung menerima orang-orang ini ke Istana Cunyang. Sekalipun Istana Cunyang tidak kuat sekarang, itu bukanlah tempat di mana kucing dan anjing dapat bergabung jika mereka mau. Untuk bergabung, seseorang harus memiliki rasa identitas dan rasa memiliki terhadap Istana Cunyang. Tentu saja, hal terpenting adalah kesetiaan. Penatua Wu Xiong muncul pada waktu yang tepat untuk membantu Yang Chen memecahkan masalah ini. Chapter 1679. Yang Chen tidak mempertimbangkan orang-orang ini sebelumnya, tetapi waktu kemunculan orang-orang ini juga tepat. Saat itulah rencana Yang Chen membutuhkan tenaga manusia. Demi wajah Lan Ying, Yang Chen dapat mengatur jalan keluar bagi mereka, tetapi ada syaratnya. Aku bisa memberimu jalan keluar, tapi syaratnya kau harus membayar kesetiaan. Yang Chen menyampaikan persyaratannya tanpa basa-basi di depan perwakilan teman-teman Lan Ying, setidaknya sampai kamu mendapatkan kepercayaanku, kamu hanya bisa menjadi murid luar Istana Cunyang. Apa jalan keluar yang kamu katakan? Pria kuat itu, yang jelas-jelas berasal dari klan monster, tidak menunjukkan keganasannya saat ini, tetapi mengerutkan kening dan bertanya. Istana Cunyang memiliki bisnis di dunia fana, yang disebut Menara Wanbao. Yang Chen tidak menyembunyikannya dan langsung mengatakan rencananya, saya ingin menata ulang Menara Wanbao di dunia spiritual. Kalian akan menjadi kelompok orang pertama di Menara Wanbao. Namun, ini hanya pengaturan yang dangkal. Aku tahu kamu tidak pandai dalam hal ini, jadi secara pribadi, kamu perlu membantuku melakukan hal lain. Ada apa? Beberapa klan monster yang ganas bersikap sangat santai. Semua orang masih dalam tahap negosiasi, jadi semua persyaratan diajukan di permukaan. Jika negosiasi gagal, itu tidak akan merusak persahabatan. Jika bisnis gagal, akan ada kebajikan dan kebenaran. Saya mendengar bahwa kalian semua adalah guru yang berpengetahuan luas. Yang Chen tersenyum dan berkata perlahan, saya tidak tahu apakah Anda tertarik mendirikan organisasi untuk membeli dan menjual informasi. Mata beberapa klan monster berbinar. Setelah mereka bangkit, mereka pada dasarnya bertarung sendirian. Kemudian, karena semua orang punya kepentingan, mereka perlahan-lahan membentuk organisasi yang longgar yang bukan organisasi. Di bawah tekanan tertentu, mereka mencari Istana Cunyang untuk perlindungan. Tetapi sekarang setelah Yang Chen mengemukakan gagasan seperti itu, semua orang merasa ragu dalam hati mereka. Saat klan monster berada di dunia fana, kecuali untuk kesibukan mereka dalam berkultivasi, mereka tidak pernah memikirkan tentang hal-hal ini. Baru setelah Istana Cunyang memiliki aula orang eksentrik, sekte tersebut mulai merekrut pengikut klan monster. Setan-setan ini muncul relatif lebih awal, jadi mereka tidak bisa mengejar gelombang ini. Mereka masih terbiasa menduduki wilayah di alam spiritual dan melakukan segala sesuatunya dengan cara mereka sendiri. Dulu, mereka tidak menyadari apa artinya memiliki banyak informasi. Namun, setelah berinteraksi dengan para kultivator dalam waktu yang lama, mereka sedikit mengetahuinya. Hanya saja, mereka tidak pernah memikirkannya. Dengan dorongan Yang Chen, semua orang langsung punya ide. Usulan Yang Chen sebenarnya adalah salinan dari rumah abadi anggur di dunia fana. Dengan adanya rumah abadi anggur, Istana Cunyang di dunia fana tidak pernah gagal menerima berita. Mata dan telinga Istana Cunyang tidak pernah lepas dari Istana Cunyang. Perkembangan Istana Cunyang yang pesat dan stabil tidak terlepas dari dukungan kuat rumah abadi anggur. Sekarang senior Wine Immortal belum naik pangkat. Bahkan jika dia naik pangkat, dia juga seorang kultivator nakal. Tanpa dukungan organisasi, jelas mustahil untuk segera mendirikan Wine Immortal House di dunia spiritual. Akan tetapi, dengan orang-orang ini sebagai fondasinya, tidak akan terlalu sulit untuk mendirikan organisasi intelijen kecil untuk sementara waktu. Untuk sementara, kalian akan berlindung di Menara Wanbao. Di permukaan, kalian akan menjalankan bisnis dengan jujur, menghapus reputasi sebelumnya sebagai pencuri, dan menghasilkan sedikit keuntungan. Di masa depan, ketika Menara Wanbao diperluas, Anda dapat pergi kemana saja dengan lancar. Yang Chen melanjutkan, selama kita bisa mendapatkan berita, siapapun yang mendapatkan berita itu akan mendapat manfaat, dan akan juga bermanfaat jika menjualnya. Setelah kita bekerja sama dengan bahagia di masa depan, Anda dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Istana Cunyang, bagaimana? Kedengarannya bagus. Salah satu binatang harimau abadi bumi kelas 6 mengangguk dan tiba-tiba bertanya, jika demikian, siapa yang memiliki keputusan akhir di Menara Wanbao? Kali ini, tanpa menunggu Yang Chen menjawab, Lan Ying sudah langsung menjawab pertanyaan Yang Chen, tentu saja, Istana Cunyang yang memiliki keputusan akhir. Apakah Anda masih berniat untuk memimpin? Memang benar bahwa orang-orang yang datang adalah teman-teman Lan Ying, tetapi mereka hanya terbatas pada teman-teman yang berurusan dengan barang curian pada hari kerja. Setelah Lan Ying melihat kekuatan Gao Yue dan Gong Sunling, dia sepenuhnya memihak Yang Chen dan Istana Cunyang. Sekarang, orang-orang ini jelas mendengarkan rencana Yang Chen, dan mereka masih ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Bagaimana Lan Ying bisa setuju? Harus diketahui bahwa orang-orang ini bisa mendapat kesempatan ini karena Yang Chen memberikan muka pada Lan Ying. Jika orang-orang ini berhasil karena ini, bagaimana Lan Ying bisa muncul di depan Yang Chen? Apakah ada tenaga kerja di Istana Cunyang sekarang? Tiger Beast tidak langsung menjawab pertanyaan Lan Ying, tetapi bertanya, bisakah mereka mengendalikan situasi di luar? Ada beberapa Master Bumi Abadi dan Master Langit Abadi, dan para murid Istana Cunyang, dapatkah mereka meyakinkan orang? Saat menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, wajah Tiger Beast tampak agak main-main. Mereka juga telah mempelajari situasi terkini Istana Cunyang sebelum mereka datang ke sini. Bahkan jika Yang Chen bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak, berbisnis tidak selalu bisa bergantung pada perlindungan orang lain. Mereka harus selalu menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Dalam situasi Istana Cunyang saat ini, di permukaan, hanya ada sedikit master yang bisa dikirim keluar.
Semua murid dengan kultivasi manusia abadi pergi keluar untuk berbisnis. Selama mereka meninggalkan Sunset Rock, mereka pasti akan ditekan. Sekalipun ada beberapa yang dapat diutus, mengapa kita, saudara-saudara, harus tunduk kepada yang lain? Yang satunya di sebelahnya tampaknya ahli dalam memainkan wajah merah. Kultivasinya telah mencapai puncak alam abadi bumi. Dia perlahan melangkah maju dengan postur yang sedikit menindas. Dia menatap Yang Chen dan menunggu jawaban Yang Chen. Lan Ying sangat marah dan hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Yang Chen, yang bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Klan monster kami tidak selicik kalian manusia. Sederhana saja. Kami hanya berenam. Selama 6 orang dari Istana Cunyang keluar dan dapat mengalahkan saudara-saudara kami akan patuh. Pria yang baru saja berbicara itu memasang ekspresi penuh pertimbangan terhadap Istana Cunyang dan berkata sambil tersenyum, jika kalian berenam tidak bisa menang, maka jangan salahkan kami saudara-saudara. Kalian tidak bisa menangani situasi ini, tetapi pasti ada seseorang yang bisa menangani situasi ini, bukan? Sesederhana itu, Yang Chen tampaknya tidak dapat mempercayainya dan mengiyakannya. Sesederhana itu, Tiger Beast menjawab Yang Chen dengan penegasan yang sama. Lalu mereka berenam tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, di antara 6 klan monster, yang terkuat adalah Dewa Langit kelas 1, dan yang terlemah adalah Dewa Bumi kelas 5. Saat ini, orang terkuat di Istana Cunyang hanyalah seorang Dewa Bumi kelas 6, Long Xuan, yang tidak berada di sekte. Menurut mereka, bahkan jika mereka kalah dari Long Xuan, itu hanya satu pertandingan. Jika mereka memenangkan 5 pertandingan lainnya, mereka tetap akan menjadi pemenang. Jika kau ingin menarik kembali kata-katamu setelah pertarungan ini, Yang Chen tidak banyak bicara, tetapi mengatakannya dengan nada yang mencurigakan. Jangan khawatir, jika sudah terucap, tidak bisa ditarik kembali. Binatang harimau berkata atas nama yang lain, jika kalian benar-benar khawatir, kita bisa membuat sumpah besar setan hati. Chapter 1680. Lan Ying jelas-jelas adalah orang yang berpenglihatan bagus, kalau tidak, dia tidak akan begitu setia pada pihak Yang Chen dari apa yang disebut teman-temannya. Gao Yue dan Gong Sunling, siapapun yang keluar, diperkirakan mereka dapat menghadapi Dewa Bumi kelas 5 atau Dewa Bumi kelas 6. Yang Chen sendiri sangat ganas sehingga tidak menjadi masalah untuk menghadapinya. Jika Long Xuan dihitung, maka jumlahnya akan 4, dan mereka pasti menang. Bahkan jika pihak lain memiliki Master Surga Abadi kelas 1, lalu kenapa? Memenangkan permainan tidak dapat membalikkan kegagalan mereka. Orang-orang ini melompat keluar untuk mati, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Lan Ying sudah berencana untuk hanya menonton dengan dingin dan menyaksikan orang-orang ini bernasib sial. Yang mengejutkan Lan Ying, Yang Chen tidak berniat melakukannya sendiri, tetapi memberi isyarat kepada Gao Yue. Gao Yue mencibir dan berbalik untuk pergi. Dalam waktu singkat, dia datang bersama 20 orang. Orang-orang yang datang semuanya adalah kultivator manusia. Basis kultivasi mereka berbeda, tetapi ada karakteristik yang sangat jelas. Mereka semua memiliki mata yang dingin, tetapi mereka tidak akan bertindak sesuka hati, tetapi mereka memberi orang perasaan bahaya yang ekstrim, seolah-olah mereka akan tiba-tiba meledak di saat berikutnya. Jangan bilang aku menindasmu, berdasarkan tingkat kultivasimu, kalian masing-masing akan memilih orang dengan tingkat kultivasi yang sama. Jika Istana Cunyang kalah, kalian akan menang. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya memperlihatkan wajah lembutnya dan cara yang tegas, jika kamu menang, aku akan membayar modal dan barang-barang Menara Wanbao. Jika kami kalah, kami akan menjadi orang-orangmu di Menara Wanbao. Mereka baru saja mengatakan bahwa mereka akan membuat sumpah setan hati. Tentu saja, keenam orang itu tidak dapat mengubah kata-kata mereka di depan mereka, tetapi wajah mereka tidak sesantai sebelumnya. Mereka semua memandang orang-orang di seberang mereka dengan sangat hati-hati. 20 orang ahli ini adalah kelompok pembunuh yang telah dipersiapkan oleh Tetua Li untuk Yang Chen tahun itu. Mereka hanya mengenali tokennya dan tidak mengenali orangnya. Sebelum Yang Chen pergi mengasingkan diri, ia mengirim orang untuk meninggalkan catatan rahasia di mana-mana. Ketika Yang Chen keluar dari pengasingan, kelompok guru ini telah tiba, menunggu instruksi Yang Chen. Perintah Yang Chen sangat sederhana, mereka harus bergabung dengan Istana Cunyang dan membantu Tetua Wu Xiong untuk mendukung seluruh Menara Wanbao. Tentu saja, perintahnya saat ini adalah untuk menghajar ke 6 orang ini yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Seorang pembunuh juga manusia, bahkan jika mereka telah menjalani pelatihan yang kejam untuk mencapai keterampilan mereka saat ini, mereka mungkin secara naluriah merasa lelah dengan kehidupan seorang pembunuh. Dengan mengizinkan mereka bergabung dengan Menara Wanbao, Yang Chen sebenarnya memberi mereka modal untuk menetap tanpa mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh Tuan di masa depan. Baik dari sudut pandang menaati perintah maupun sudut pandang hati mereka sendiri, mereka semua bersedia menjalani kehidupan yang relatif stabil. 6 pembudidaya monster tidak menyangka bahwa akan ada sekelompok master di istana yang murni, dan masih ada master di semua tahap kultivasi. Ini benar-benar berbeda dari apa yang telah mereka pelajari sebelumnya, dan situasi yang tidak normal membuat mereka sedikit gugup. Akan tetapi, keadaan sudah terlanjur seperti ini, dan merekalah yang pertama kali mengemukakan hal itu, jadi mereka tidak bisa lagi mundur. Sepertinya kalian kurang mendapat informasi. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, kamu bahkan tidak tahu pada waktunya bahwa ada begitu banyak master di Istana Cunyang. Di masa depan, kamu masih perlu berlatih dengan hati-hati. 6 pembunuh dipilih, masing-masing orang berhadapan dengan 1 orang. Setelah mendapat pelajaran kejam dari Yang Chen, ke-6 orang itu, selain tidak membunuh, menggunakan cara lain dengan tajam dan gamblang. Belum lama ini, mereka masih sombong, mengira sudah memahami kekurangan Istana Cunyang dan bisa mengambil inisiatif. Khususnya, organisasi yang menjalankan bisnis informasi itu tepat bagi mereka. Selain itu, Yang Chen ingin mendukung Menara Wanbao.
Selama dia menyediakan sejumlah ramuan, itu akan cukup bagi mereka untuk mendukung suatu kekuatan. Namun kini, semua impian mereka telah menjadi kosong. 20 tuan di sisi berlawanan, yang tidak mudah bergaul, memusatkan perhatian pada mereka. Lawan yang telah mereka pilih sendiri menatap mereka dengan tatapan mata yang dingin dan sedikit kejam, menunggu mereka melakukan gerakan. Momentum mereka telah sepenuhnya ditekan. Pada titik ini, orang-orang ganas ini juga terstimulasi oleh sifat ganas mereka. Sekarang yang dipikirkan bukan menang kalah, tapi bagaimana memberi pelajaran berharga kepada orang-orang sombong itu. Para penguasa suku iblis yang telah terstimulasi ditumpuk bersama para penguasa manusia yang telah membunuh jalan keluar dari gunungan mayat dan lautan darah. 6 ruangan yang muncul entah dari mana memisahkan ke-6 pasangan lawan, dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat situasi di dalamnya. Bahkan Penatua Wu Xiong ingin mengetahui rinciannya, tetapi menemukan bahwa kesadaran spiritualnya tidak dapat menembus rumah-rumah itu. Bukan hanya Tetua Wu Xiong yang terkejut, bahkan para pembunuh baru pun sama, tetapi mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Kapan ruangan ini muncul? Bagaimana mereka muncul? Bahkan pembunuh peri abadi dengan kultivasi tertinggi tidak menemukannya. Berapa banyak kartu truf milik Istana Cunyang yang belum mereka tunjukkan? Wu Xiong, Lan Ying, dan para pembunuh tidak menanyakan pertanyaan ini, mereka hanya menunggu dengan tenang. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ruangan di depan semua orang tiba-tiba berubah menjadi segerombolan besar serangga terbang berwarna cerah. Setelah terbang di depan semua orang beberapa saat, serangga itu perlahan menghilang. Selama periode ini, aura yang luas bagaikan gunung menekan kuat bagian atas kepala setiap orang. Perasaan bahaya memenuhi pikiran semua orang. Bahkan Lan Ying yang sombong, di depan aura ini, tidak berani bergerak sedikit pun, karena takut menyebabkan pemilik aura itu salah paham. Serangga tua, semua orang hanya berkompetisi, jangan gugup. Kata-kata Yang Chen memecah kesunyian, semua serangga menghilang seketika, dan aura kembali normal. 6 pembunuh itu tidak mengecewakan Yang Chen. 6 orang yang tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun melambangkan kemenangan misi mereka. 6 orang yang tergeletak di tanah, yang telah berencana untuk memanfaatkan mereka belum lama ini, kini semuanya lebam-lebam. Luka-luka di tubuh mereka tidak serius, tetapi wajah mereka penuh dengan kepanikan, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa kemunculan Old Bug telah mengejutkan mereka. Krek, suara keras itu membangunkan ke-6 iblis yang ketakutan. Tubuh mereka tidak bisa bergerak karena rasa sakit, tetapi mata mereka beralih ke Yang Chen, yang membuat suara itu. Penatua Wu akan menjadi penjaga toko Menara Wanbao, dan kalian akan menjadi asistennya. Apakah kalian keberatan? Yang Chen menatap ke-6 orang yang gagal total dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, meskipun iblis harimau itu tidak mau, dia hanya bisa menerima pengaturan ini. 20 pembunuh di samping mereka masih mengawasi mereka, dan ada juga si tua bak dalam kegelapan, yang sama sekali tidak terlihat. Si iblis harimau dan yang lainnya bahkan tidak berani memikirkan sedikit perlawanan. Sangat bagus. Yang Chen mengangguk puas. Dalam setahun lagi, Menara Wanbao akan dibuka. Sebelum itu, saya ingin bertemu kalian semua. Jika ada yang tidak puas, biarkan mereka mencoba. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.